Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal YouTube MTSN 3 Labuhan Batu Utara. Saat ini kita sedang ada dalam program Tira, Tips dan Rahasia. ya, jadi ini adalah Tira episode kedua. Nah, di Tira kali ini kita akan membahas tentang tips agar tidak mudah mengantuk. Nah, buat kalian nih yang sering banget ngantuk di jam-jam belajar sekolah, nah paling penting tuh kan kita lagi sekolah tuh kalau bisa jangan ngantuk. Tapi sering nggak kita itu ngantuk? Kalian sering nggak sih ngantuk di kelas? Sering banget. Nah, sering banget tuh pelajar itu ngantuk di kelas. Nah, di sini ada tipsnya nih, ada 6 tips agar kita tidak mudah mengantuk. Oke, yang pertama ada istirahat yang cukup dan berkualitas di malam hari. Nah, menurut Siva nih, apa sih definisi istirahat yang cukup tuh gimana? Kalau dia nggak ada masalah-masalah. kalau nggak ada yang dipikirin tuh Iya. itu tidurnya bakal berkualitas. Ya bakal cepat. Tapi kalau lama pasti kepikiran terus. Oh, jadi dari segi memulai tidurnya lah berarti ya. Iya. Nah, kalau Debbie, Sama. nah karena apanya nih, sama apanya nih? Ya sama. Kalau nggak ada yang dia pikirin, udah tidur cepet. Oke. Kalau misalkan pikirin apa-apa lagi. nggak ada yang dipikirin tapi banyak tugas, Banyak tugas juga. ya kan? Atau ada teman yang ngechat nggak sih? Iya. Nah, jadi sebenarnya itu dikurang-kurangin kan, agar kalian punya waktu istirahat itu yang cukup dan berkualitas. Yang kedua ada jangan bergadang terlalu sering. Kalian tidur jam berapa? Jam 11. Jam 11 dong, anak sekolah tidur jam 11, masih kelas 9 kan? Iya. Kelas 9 tidur jam 11. Ini tidak layak dicontoh ya guys. Itu tuh penyebabnya kenapa tidur gara-gara tidur jam 11? Kebanyakan pikiran, terus tugas. Belum siap tugasnya makanya lama Iya. tidurnya. Itu tuh penyebabnya jadinya besoknya ngantuk. Kalau Debbie? Kalau tergantung sih gitu kan. Kalau lagi banyak tugas palingan mentoknya tuh ya tengah 11 jam Setengah 11, jam 11. Kalau nggak ada tugas? Kalau nggak ada tugas biasanya kalau nggak tidur siang ya. Kalau nggak tidur siang itu abis isya. Habis isya. Kalau Sima nih, misalkan nggak ada tugas, Juga gitu juga. Kadang kalau udah ngantuk kali siap maghrib kadang. Siap maghrib. Sampai kebangun nanti jam 12 harus sholat isya. oh berarti sebenarnya tergantung dari tidur siang ya, karena ngantuknya. Berarti ini Iya. kita mungkin kalau dulu kan orang tuh sering nyuruh supaya tidur siang kan. Iya. Nah, tapi mungkin lebih bagusnya nggak usah tidur siang sih. Jadi karena kalau nggak tidur siang kan istirahatnya cukup di malam hari ya kan. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan aktivitas fisik secara teratur. Nah, kalian tipe yang sehari-harian itu produktif banget nggak sih? Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Karena ya gimana ya buat apa Pulang sekolah ngapain? sekolah ya capek gitu loh, sampai pulang sekolah Tidur. buka baju tidur, Pulang sekolah tidur. gitu aja. Nah, itu makanya terakhir malamnya jadi kayak tidurnya bisa lama-lama Iya. gitu kan. Kalau Debbie Ya gitu juga, nggak terlalu produktif. nggak terlalu, paling kan hari-hari libur gitu baru lah. Kalau hari libur olahraga nggak sih di rumah? Ada Olahraganya apa? ya yang ini aja, yang mudah-mudahan aja, paling Lari. Kalau Debbie? WO. Oh, workout ya. Iya. Biar kebadannya kayak Blackpink gak sih? Sama kalau hari Jumat kita kan ada senam tuh. Kalian tipe yang ikut senam apa yang males-malesan senamnya? Nah, Yang ikut. Oke, nah berarti setidaknya dalam 1 minggu ada 2 kali dong kegiatan fisiknya gitu kan. Yang olahraga ya, itu di luar yang lain. Tapi banyak sebenarnya kegiatan fisik itu nggak harus olahraga. Aktivitas fisik nggak harus olahraga. Misal ya kalian mengikuti kegiatan-kegiatan yang produktif. Misal kayak kalian juga kadang ngikutin pramuka kan. Ya. Nah, mungkin itu bisa juga, walaupun kesannya kayak pulang sekolah tidur, tapi kan di sekolah tadi udah pulangnya lama gara-gara ngikutin pramuka atau misalkan ekstrakurikuler yang lain gitu. Nah, selanjutnya adalah konsumsi makanan sehat yang bergizi. Nah, ini nih yang susah untuk anak-anak sekarang. Susah. Kenapa tuh susahnya? Karena kayak tiap hari kan makan gorengan. Ya, kenapa lebih memilih makanan gorengan daripada makanan yang Lebih nikmat. Lebih nikmat. Kayak lebih pakai saus kayak. Pakai saus gitu ya. Iya. Ada micinnya gitu Iya. kan. Nah, tapi itu harus
sih, setidaknya kayak misal seminggu sehari aja gitu makan gorengan. Oh, tidak bisa. Makan ditolak mentah-mentah oleh anak Indonesia kalau kayak gitu kan. Karena gorengan tuh bisa dibilang kayak makanan kesukaan orang Indonesia nggak sih? Iya. Iya kan? Nah, karena itu padahal sebenarnya tuh kita harus menguranginya sih. Nah, caranya nih, walaupun memang kalian makanannya tuh kayak gorengan atau apa, tapi tetap diselingi dengan makanan-makanan yang sehat. Misalnya kayak buah. Di sekolah mungkin makannya gorengan, tapi kayak di rumah makanin buah, sayur. Suka buah nggak? Suka banget. Nah, makan buah sayur? Suka. Kadang enggak, tergantung sayurnya, tapi berarti bisa kita pilih. Nah, jadi walaupun nggak ngelarang untuk makan gorengan, tapi tetap imbangi dengan gizi yang sehat. Makan sayur, makan buah, dan daging itu juga sehat gitu. Tapi proses pengolahannya mungkin lama. Baru kalau misalkan daging itu jangan digoreng, kayak jangan menggunakan minyak, dipanggang mungkin, tapi panggangnya pakai margarin gitu kali, jangan minyak, karena kan minyak itu yang bikin, nggak tahu nih sih bener atau nggak, cuma kata orang kan kalau lebih bagus tuh pakai margarin, mentega atau butter gitu. Nah, lanjut ya, minum cukup air putih. Nah nih untuk anak-anak sekolah, coba kira-kira kalian tuh tipe kalian bawa air mineral dari rumah nggak? Dari kalian? Dari rumah. Oke, nah itu bagus ya. Jadi ini bisa nih si Siva sama Debbie, mereka bawa air mineral langsung dari rumah. Kenapa tujuannya? Karena kalau misalkan kantin tiba-tiba tidak buka, Karena udah ada stok ya jadinya kan. Kalau misalkan kadang ada masanya tiba-tiba nih ibu kantinnya nggak buka. Nah jadi tuh kita nggak tahu dong minumnya gimana. Maka itu penting untuk bawa air mineral dari rumah. Gak cuma ada atau nggaknya ibu kantin, kadang juga mager. Iya, mager. Sering nggak sih ngerasain mager dari kelas ke kantin? Sering. Apalagi kantin tuh kelasnya dari ujung ke ujung. Iya, ujung ke ujung. Jadi kita itu bawa aja air mineral supaya kalaupun mager udah ada nih, air putih itu wajib, air mineral itu wajib. Jadi minum yang cukup air putih, kalau bisa tuh ada imbangannya 8 gelas satu hari. Kira-kira sampai 8 gelas nggak? Sampai lah. Sampai kan? Karena di rumah juga 7 kan. Oke, intinya sekitar segitu, bagusnya tuh kayak 8 gelas setiap harinya. Selanjutnya, jangan menunda-nunda waktu tidur. Nah, sebenarnya balik ke yang poin pertama tadi sih. Kadang kita kayak main handphone gitu kan. Terus habis itu, handphonenya jelek lagi gue pamerin. Biasanya kita main handphone gitu kan. Nah, terus karena kelamaan, kita kayak pernah nggak? Pernah sekali tidur. Iya kan? Tunggu belum tidur lu kadang scroll TikTok dulu. Scroll TikTok. Terus lama-lama kayak udah ketidur terus. Itu tuh makanya kalau bisa itu yang membuat tidur kita jadi lama gitu kan, jadinya begadang. Apalagi kalau tiba-tiba lagi nge-scroll, ada film enak, akhirnya dari nge-scroll TikTok akhirnya nonton film, begadang langsung sampai pagi, besok sekolah ngantuk. Nah jadi yang paling penting sih, ini paling penting, jangan menunda-nunda waktu tidur gitu. Kita harus tetepin waktu tidur kita kapan. Nah kalau kita udah tahu kapan waktu tidur kita, misal nih waktu tidurnya jam 10, ya udah jam 10 handphone itu letak aja supaya waktu tidurnya terjaga. Nah jadi itu dia 6 tips untuk kita tidak mudah mengantuk dimanapun ya, di kelas atau di tempat kerja. Intinya ini bisa digunakan agar kita tidak mudah mengantuk. Oke, sampai di sini Tira episode 2, yaitu tips agar tidak mudah mengantuk. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel YouTube MTSN 3 Labuan Batu Utara. Saya Manawa Salwa dan Siva Utapeni, Debbie Pratiwi. Pamit, assalamualaikum.